Oke, sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya, Dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan menjelaskan sedikit menjelaskan merupakan materi tentang laboratory diagnosis of virus disease. Mungkin ini suatu materi yang yang mungkin cukup familiar lah untuk akhir-akhir ini, karena dengan adanya pandemi disebabkan oleh virus sehingga banyak sekali metode-metode diagnosis untuk diagnosis virus, khususnya untuk SARS-CoV-2 itu bahkan orang awam pun menjadi tahu ya. Tapi kenapa sih kita harus melakukan diagnosis secara laboratoris penyakit-penyakit virus? Ada beberapa rasional kenapa kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium ya untuk menegakkan diagnosis secara laboratoris. Virus itu banyak sekali dan berbeda dengan bakteri, di mana bakteri itu bisa dikultur dengan menggunakan medium artifisial, kalau virus itu tidak bisa. Sehingga ada beberapa pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan untuk dapat mendeteksi atau untuk mendiagnosis virus. Beberapa hal itu, contohnya yang pertama adalah misalnya kita ingin melakukan manajerial gitu ya, manajemen terhadap suatu penyakit virus. Tentu saja manajemennya ini akan menyesuaikan dengan etiologic agent yang akan kita dapatkan. Nggak bisa kita menggunakan untuk beberapa penyakit memang kita bisa melakukan treatment secara general. Tapi untuk beberapa tingkat keparahan kita harus melakukan treatment secara khusus ya. Jadi ini harus berdasarkan dengan apa yang akan kita dapatkan gitu. Tergantung etiologic agent-nya apa. Lalu apabila kita butuhkan antiviral, tentu saja antiviral ini akan menyesuaikan dengan jenis virusnya. Tidak bisa one shoe fit for all ya. Tidak bisa satu antiviral itu bisa digunakan untuk semua virus, itu jelas tidak mungkin. Antibiotik pun sama seperti itu. Walaupun ada yang broad spektrum, tapi tidak semua itu efektif. Lalu kemudian beberapa penyakit infeksi, contohnya seperti kemarin gitu ya, untuk SARS-CoV-2 ini memerlukan perhatian secara luas ya, di mana secara umum, secara epidemiologi, secara kesehatan masyarakat ini perlu dilakukan pemeriksaan untuk dapat melakukan mitigasi agar bisa dicegah untuk sampai menyebarkan atau menularkan kepada yang lain. Lalu kemudian surveillance ini jelas sekarang, walaupun misalnya secara kasusnya sudah jauh menurun, surveillance untuk SARS-CoV-2 masih dilakukan, surveillance untuk avian influenza masih dilakukan. Lalu kemudian ada continuous surveillance pada komunitas ini mungkin akan bisa didapatkan evidence baru gitu ya, terhadap suatu epidemik yang baru atau penyakit baru atau virus baru atau mungkin penyakit lain yang terkait virus. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis secara laboratorium untuk penyakit virus. Ya, yang pertama ini secara umum bisa dibagi dua, ya, itu adalah metode deteksi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, untuk deteksi secara langsung itu kita bisa melakukan deteksi apakah kita bisa mendeteksi langsung virusnya atau antigen dari si virusnya
atau materi genetik dari virusnya. Atau kita juga bisa lakukan menggunakan isolasi. Jadi kita isolasi dulu virusnya dengan menggunakan dilakukan kultur pada sel, lalu kemudian dilanjutkan dengan identifikasi pada isolat. Atau bisa juga deteksi virus secara tidak langsung, yaitu dengan cara kita mendeteksi antibodi, ya. Jadi antibodi dari serum pasien. Intinya pendekatan apapun itu sah-sah saja. Yang jelas diharapkan dapat memenuhi beberapa kriteria seperti yang lihat di bawah. Gitu. Harus bisa dilakukan secara cepat, mudah, memiliki sensitivitas yang tinggi, spesifisitas yang tinggi, dan murah atau terjangkau. Sehingga banyak orang yang akan bisa melakukan pemeriksaan dan bisa terselamatkan. Secara umum bisa kita lihat bahwa sebelah kanan itu ada tabel, ya, di situ ada virus isolation, ada direct observation dengan elektron mikroskopi, ada serological identification dari virus atau antigennya, contohnya dengan enzyme immunoassay, atau berikutnya ada detection dari viral genome atau materi genetik yang menggunakan PCR, atau berikutnya juga ada pemeriksaan serokonversi antibodi, yaitu acute and convalescent sera. Juga kita bisa melakukan deteksi IgM. Ya. Ada keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap metode. Nah, dengan pertimbangan ini, tentu saja nanti kita akan bisa menentukan yang mana yang terbaik yang bisa kita lakukan di saat tersebut untuk bisa menangani kasus yang ada di depan. Sebelum kita masuk ke dalam pemeriksaan-pemeriksaan, tentu saja kalau misalnya untuk pemeriksaan laboratorium, untuk biologi, baik bakteri mau virus ataupun jamur, itu kita harus memperhatikan dari mulai collection atau specimen collection, packaging, dan juga transport. Tujuannya adalah agar etiologic agent yang nanti dapat terdeteksi itu bukanlah suatu kontaminasi, dan kita ingin mencegah adanya kontaminasi semaksimal mungkin. Yang pertama adalah clinical sampelnya harus diambil dari tempat yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Kalau kita misalnya contoh, kita ingin melakukan seperti kemarin lah pada saat lagi pandemi COVID gitu ya, kita ingin mendeteksi bahwa si orang ini sebenarnya dia mengidap COVID atau tidak sih gitu ya. Walaupun misalnya dia termasuk yang asimptomatik. Tapi kalau misalnya kita mengambilnya di tempat yang salah, tentu saja kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Apalagi kalau dilakukan di saat yang salah. Contoh misalnya, kita ingin melakukan, ini ada nggak sih COVID-nya? Coba ingin dari darah gitu ya. Ini saluran saluran nafas, virusnya, penyakitnya ada di saluran nafas, kita ambil dari darah. Pada saat kemarin untuk SARS-CoV-2, darah itu adalah spesimen yang paling rendah positivity rate-nya untuk mendeteksi virus ataupun viral antigen ataupun materi genetik dari virus. Tempat yang tepat tentu saja kita menggunakan nasal atau throat swab atau nasopharyngeal swab atau sputum untuk daerah respiratori. Untuk waktunya tentu saja pada saat sudah ditentukan. Kalau untuk kontak erat misalnya itu dilakukan setelah 3 hari kontak. Kalau misalnya langsung segera dilakukan swab, kemungkinan besar akan atau dilakukan swabnya setelah 3 bulan kemudian gitu misalnya, kemungkinan besar juga akan negatif. Nah, kalau misalnya pada saat ada manifestasi klinis, itu adalah saat yang paling tepat untuk bisa melakukan pengambilan spesimen. Sebelah kanan ini adalah panduan saja bahwa ini spesimen-spesimen yang sebaiknya diambil untuk berbagai macam
clinical syndrome yang disebabkan oleh virus. Untuk di respiratory baiknya nasal atau nasofaringal atau sputum. Untuk daerah saluran pencernaan tentu saja feses. Untuk genital itu ada genital swab, ada urin. Untuk mata ada conjunctival swab. Untuk skin ada vesicle fluid atau swab atau scraping. Atau bisa juga kita lakukan biopsi. Lalu kemudian spesimen yang diambil ini harus disimpan dalam kondisi lembab dan dingin. Segera setelah diambil, kemudian harus segera ditutup dalam medium dalam menggunakan virus transport medium. Ya. Lalu kemudian untuk penyimpanannya kita menggunakan untuk penyimpanannya kita menggunakan box ya seperti ini. Ya. Lalu PTM-nya ini virus transport mediumnya diberi label, diberi nama, lalu diberi tanggal pengambilan, juga sumber spesimen koleksi itu dari mana. Kalau nasal tulis nasal, kalau nasofaring kita tulis nasofaring. Kemudian kalau misalnya transportation time-nya atau misalnya transit time-nya itu lebih dari 1 jam, sebaiknya menggunakan wadah dengan cold ice, dengan ice pack, ya, dengan menggunakan thermos flask atau styrofoam box. Ya. Udah ada keputusan atau saran gitu, atau rekomendasi dari Government International Air Transport Association bahwa untuk transport biological material ini sebaiknya menggunakan double wall container dengan absorbent padding ya untuk mencegah terjadinya pecah. Oke, kita lanjut ke direct identification dari virus, viral antigen, dan viral genome. Ya. Metodenya macam-macam, ada menggunakan elektron mikroskopi, untuk viral antigen nanti akan kita lihat, dan viral nucleic acid juga kita lihat di slide-slide berikutnya. Metode-metode ini memiliki keuntungan dari sisi kecepatan, ya. Karena apa? Karena tidak mengandalkan kultur virus atau kenaikan titer antibodi, sehingga bisa ditegakkan dalam waktu yang lebih singkat. Sensitivitas dan spesifisitas umumnya cukup tinggi, ya. Tapi ini juga tergantung dari seberapa baik reagen yang digunakan. Ya. Lalu kemudian sensitivitas dari nucleic acid detection atau mungkin kita sering mendengar istilah PCR gitu, itu sudah menjadi lebih baik dari waktu awalnya ditemukan blood atau Southern blot assay hingga sekarang menjadi PCR sekarang sudah memiliki tingkat sensitivitas menjauh lebih baik. Kita mulai dari elektron mikroskopi, umumnya kita gunakan untuk melihat morfologi dari virus atau karakteristik dari virus. Ya, dengan cara kita bisa melihat karakteristik seperti ini juga minimal kita sudah bisa melakukan klasifikasi dari sisi family. Ya. Ini juga bisa berdasarkan dari appearance dari elektron mikroskopi. Namun elektron mikroskopi memiliki keterbatasan, yaitu sensitivitasnya rendah karena kita tidak bisa menentukan bahwa ini virusnya apa, karena banyak virus yang memiliki tampilan morfologi yang mirip. Lalu kemudian yang kedua, kelemahannya adalah spesimen ini harus memiliki viral abundance yang cukup besar gitu ya. Karena kalau misalnya jumlah virus dalam dalam spesimen itu sangat sedikit, tidak memenuhi 10⁻⁶ per mililiter atau miligram, ini seringnya tidak terdeteksi kalau menggunakan elektron mikroskopi. Yang dapat menggunakan elektron mikroskopi contohnya pada spesimen di feses atau di vesicle fluid. Kalau feses biasanya pada pasien-pasien dengan diare, kalau vesicle fluid misalnya contoh pada pasien dengan cacar gitu ya, atau cacar air atau campak gitu. Untuk respiratory mucus ini tidak disarankan karena biasanya viral load-nya tidak sebanyak.
Lalu menggunakan elektron mikroskopi juga ini sangat tidak praktis ya, walaupun cukup apa ya, kalau mungkin dari sisi kepuasan batin cukup, wah nih enak gitu ya, kelihatan ya ada virusnya gitu ya, daripada sekedar melihat hasil laboratorium yang positif negatif gitu, kita bisa melihat oh bentuk virus ini lucu-lucu gitu ya, bagus gitu, ada duri-durinya gitu misalnya. Namun jelas ini tidak praktis apabila kita memerlukan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup besar. Ya, contohnya pada screening di masyarakat misalnya gitu. Atau misalnya kasus rawat inapnya pada kondisi pandemi kemarin itu cukup banyak, jelas itu tidak praktis. Lalu kemudian alatnya juga mungkin di Indonesia tidak banyak yang punya ya. Tiap institusi juga mungkin hanya satu atau dua gitu, nggak banyak juga institusi pendidikan biasanya memiliki atau institusi penelitian. Tapi kalau institusi pelayanan biasanya tidak memiliki elektron mikroskop, sehingga ini tidak rutin untuk digunakan sebagai sarana untuk penegakan diagnosis. Ya. Nah, ada versi upgrade dari elektron mikroskopi, yaitu kita menggunakan imun elektron mikroskopi. Kenapa dikatakan imun elektron mikroskopi? Karena kita menggunakan antisera yang sudah menggunakan antisera sehingga virusnya akan lebih terkonsentrasi dan lebih terlihat. Dan imun elektron mikroskopi ini juga kelebihannya juga bisa sekalian digunakan untuk mengukur atau mengkuantifikasi dari antibodi pasien. Ada dua jenis dari imun elektron mikroskopi, yaitu ada classical imun mikroskopi, ada yang solid phase. Ya, pada yang klasikal, sampelnya ini di treatment dengan menggunakan antisera spesifik, ya, lalu kemudian ini sebelum disimpan di bawah elektron mikroskopi. Akan terlihat viral partikelnya itu akan teraglutinasi dan akan terkumpul gitu ya dengan oleh adanya antibodi, sehingga akan lebih mudah ditemukan dibandingkan kalau kita menggunakan tanpa menggunakan antibodi. Lalu kalau misalnya ada solid phase elektron mikroskopi sesuai dengan solid phase, artinya kita menggunakan di sini ada grid ya. Dan masalahnya ada gridnya ini tuh sudah dilengkapi dengan adanya antibodi, sehingga si virus-virus itu akan tertarik dan menempel pada antibodi di dalam grid itu, sehingga kita akan lebih mudah untuk menemukan virus. Hal ini tentu saja akan meningkatkan sensitivitas ya, namun tidak spesifisitas. Namun apabila kita menggunakan antibodi yang spesifik terhadap, misal menggunakan IgG yang sudah spesifik terhadap virus tertentu, tentu saja ini juga akan meningkatkan spesifisitas. Kemudian selanjutnya adalah deteksi dari viral antigen. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi antigen dari virus. Contohnya ada enzim immunoassay. Mungkin nama lainnya yang sering didengar adalah ELISA, enzyme link immunosorbent assay. Ya. Selain itu ada radioimmunoassay dan time resolved fluoroimmunoassay. Kemudian ada latex particle agglutination. Ini pemeriksaan yang sebenarnya sudah cukup tua ya, sudah cukup lama ada untuk pemeriksaan virus. Lalu kemudian ada imunokromatografi, atau mungkin kita sering mendengarkan istilah lateral flow assay atau LFA, atau mungkin lebih sering mendengarkan istilah rapid test. Nah, rapid test itu menggunakan teknik lateral flow assay atau kemudian ada metode-metode untuk mendeteksi antigen di dalam jaringan yang menggunakan fluorescent mikroskopi. Contohnya ada direct immunofluorescence, indirect immunofluorescence, dan juga ada immunofluorescence staining. Kita akan bahas satu persatu. Untuk enzim immunoassay ini sering disebut juga sebagai ELISA, enzyme link immunosorbent assay. Ini merupakan suatu diagnostik virologi yang revolusioner di masanya waktu itu sebelum ditemukannya atau dikembangkan PCR. Dan hingga saat ini masih penggunaan itu masih cukup luas gitu. Tidak hanya di center-center penelitian, bahkan di center-center pelayanan pun masih ada yang menggunakan
ELISA atau EIA. Enzim immunoassay ini bisa didesain untuk berbagai macam format, bisa mendeteksi antigen, dapat juga mendeteksi antibodi. Memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi, biasanya tergantung dari antigen yang digunakan. Nah, ini sebelah kanan atas ini adalah contoh plate dari ELISA yang sudah diwarnai. Itu terlihat ada yang kuning dan ada yang biru. Untuk yang kuning itu artinya positif ya, artinya ada antigen di sana. Untuk yang biru itu. Lalu tapi itu tergantung dari pewarnaan yang kita gunakan. Nah, ini di gambar yang sebelah kanan bawah ini ada dua gambar yang sebelah kiri adalah teknik yang direct, sebelah kanan adalah teknik yang indirect. Apa bedanya direct dengan indirect? Kalau direct itu adalah antibodi yang digunakan itu directly labeled, ya. Jadi antibodi itu sudah dilabel, ya, sudah dilabel menggunakan enzim dan itu dapat dikenal oleh substrat sehingga bisa langsung diwarnai. Sedangkan untuk yang indirect, untuk antibodinya dilabel dengan menggunakan biotin. Nah, biotin ini yang akan dikenali oleh avidin. Ini biotin akan bereaksi dengan avidin. Dan avidinnya yang dilabel oleh enzim yang nantinya dapat dikenali oleh substrat dan memberikan warna. Kita lanjut ke radio immunoassay dan time resolve assay. Apa ini? Radio immunoassay ini sebenarnya mirip dengan ELISA. Ya. Perbedaannya adalah label yang digunakan bukan enzim tapi isotop. Contohnya iodin 125. Lalu kemudian iodin ini akan mengikat antibodi lalu akan diukur menggunakan counter gamma. RIA ini sangat sensitif dan reliable dan dapat dilakukan otomatisasi untuk dalam pemeriksaannya. Nah, karena menggunakan radioisotop ini memiliki potensi hazard bagi orang yang akan mengerjakan pemeriksaan ini. Kemudian equipment-nya jelas cukup mahal ya, karena harus bisa menangani potensi radiasi. Kemudian ada time resolve fluorescence immunoassay. Ini sebenarnya suatu immunoassay yang non isotop, ya, di mana indikatornya dilabel menggunakan fluorophore atau europium selat. Kemudian nanti akan dilakukan pengukuran di time lapse fluorometer. Metode ini memiliki tingkat sensitivitas yang sama dengan RIA, ya, lalu memiliki keuntungan dari fluorophore yang cukup stabil pada berbagai suhu sehingga tidak mudah terjadi bias jadi false negatif, ya. Equipment-nya juga cukup mahal sehingga hanya laboratorium yang memiliki load spesimen yang cukup banyak yang biasanya menggunakan. Kemudian ada latex particle agglutination. Ini adalah suatu immunoassay yang paling simpel sebenarnya, karena prinsipnya adalah melakukan agglutinasi, ya, oleh antigen yang antigen akan diagglutinasi oleh latex beads yang sebelumnya sudah di-coated menggunakan antiviral antibody. Nah, tes ini juga penggunaannya juga sangat mudah karena simpel dan mudah, dapat dilihat dengan menggunakan mata biasa tanpa harus menggunakan mikroskop. Sehingga diagnostik kit yang menggunakan metode ini cukup populer, ya, untuk laboratorium kecil dengan bahkan juga bisa dilakukan oleh medical practitioner selama memang penyimpanan reagennya cukup baik. Namun yang jadi masalah adalah sensitivitas dan spesifisitas dari latex particle agglutination atau dari metode ini itu cukup rendah. False negatif itu sering terjadi
Misalnya kecuali kalau misalnya load virusnya cukup banyak, baru dia bisa menjadi positif. Tapi kalau misal load virusnya tidak terlalu banyak, itu juga bisa terjadi false negatif. Untuk false positif juga sering terjadi juga umumnya apabila menggunakan fecal specimen. Lalu kita lanjut ke imunochromatografi. Imunochromatografi atau lateral flow test ini prosesnya itu melibatkan adanya migrasi dari antigen atau antigen antibody kompleks ya, melalui lapisan atau melalui kertas nitroselulose atau agarose atau filter paper. Nah, formatnya prinsip kerjanya adalah label antibody yang dilabel ya. Jadi antibody yang dilabel ini akan bereaksi dengan antigen ya, dengan antigen apapun. Artinya ini bukan suatu antibody yang monoklonal tapi yang poliklonal. Jadi dia akan bisa mengikat antigen, lalu kemudian antigen antibody ini akan bermigrasi melalui saluran kapiler ya pada film nitroselulose, lalu kemudian di sana akan bertemu dengan antibody kedua, di mana antibody ini adalah suatu antibody yang monoklonal. Di sini akan menggunakan antibody yang monoklonal, sehingga kemudian kemudian antibody ini akan mengikat antigen antibody kompleks yang sudah dilabel tadi, lalu akan berikatan pada line. Tergantung lainnya apakah di sini lainnya untuk IgG atau lainnya untuk yang IgG. Lalu kemudian setelah dia akan berikatan di sana, itu akan memberikan warna. Nah, ini bentuknya bentuk seperti rapid test kemarin. Ini sudah cukup sering gitu ya kita temui saat ini. Contoh yang paling mudah juga LFA ini, contohnya pada tes kehamilan itu juga menggunakan LFA. Kita lanjut untuk mendeteksi antigen di jaringan. Antigen kalau misalnya di darah, di spesimen seperti sputum atau swab gitu ya, itu kita bisa deteksi viralnya atau antigen dari virusnya itu dengan menggunakan teknik yang tadi. Namun bagaimana caranya apabila ternyata virusnya ada di dalam jaringan atau kita ingin memeriksa suatu virus, ini sebenarnya virusnya masuk ke dalam sel apa enggak sih? Tentu saja kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik tadi karena kita harus bisa melakukan pemeriksaan jaringan yang memang terinfeksi oleh virus. Biasanya kita ini sering menggunakan indikatornya adalah fluoresin, ada Hofstadter peroksidase dan juga alkaline fosfatase. Biasanya begitu antibodi dilabel dengan fluorokrom, antigen antibodi kompleks ini akan mengeluarkan atau memancarkan cahaya ya. Dan ini dapat dilihat sebagai fluorescence, sehingga ini dapat dilihat di bawah mikroskop fluorescence ya. Nah, biasanya bisa menggunakan mikroskop cahaya yang dilengkapi dengan filter, sehingga kita hanya bisa melihat warna tertentu. Sensitivitas dari metode ini sangat rendah ya, sehingga ini tidak rutin gitu ya digunakan. Nah, ini contohnya sebelah kanan ini ada, kalau untuk yang A ini adalah immunofluorescence, yang bawah itu adalah immunohistochemistry. Sebelah kiri
dari A dan B itu adalah yang direct method, sebelah kanannya adalah yang indirect method. Untuk yang direct immunofluorescence, biasanya frozen tissue atau atau sel smear yang difiksasi dengan menggunakan aseton atau monolayer juga di bawah cover slip itu diinkubasi menggunakan fluoresen tag antiviral antibody. Lalu kemudian antibody yang unbound itu kemudian akan dibilas, ya. Lalu kemudian sel-sel tersebut akan dilihat di bawah mikroskop. Ya. Nanti akan kelihatan cahaya-cahaya yang berpendar, ya, di bawah mikroskop. Untuk yang teknik indirect ini atau teknik sandwich immunofluorescence ini berbeda dengan yang direct immunofluorescence. Perbedaannya adalah antibody dari virus yang digunakan itu tidak di-tag, ya. Namun mengisi sebagai posisi seperti sandwich gitu ya. Ini posisinya sebagai daging gitu. Jadi di tengah. Kita lihat gambar di sini yang sebelah. Nah, sebelah kanan ini antibody yang indirect ya, ini seperti ini. Dia akan mengikat virusnya, namun dia tidak di-tag dengan enzim atau di-tag dengan fluoresan, sehingga dia tidak kita bisa menggunakan antibody lain ya untuk mendeteksi bahwa ada nggak sih antibody, atau kita bisa menggunakan antibody lain yang memang khusus berfungsi sebagai antibody yang deteksi. Selanjutnya ini juga masih sama dengan penggunaan mendeteksi virus di dalam jaringan gitu ya, dengan menggunakan pewarnaan imunoperoksidase. Ini adalah suatu metode alternatif ya, untuk mendeteksi viral antigen di dalam sel yang terinfeksi. Ini menggunakan antibodi yang dilengkapi dengan host redis peroksidase, ya. Kemudian ini akan bereaksi dengan hidrogen peroksidase. Kemudian dia akan mengeluarkan warna yang dapat terlihat di bawah mikroskop. Nah, ini sebelah kanan ini adalah suatu pewarnaan menggunakan imunoperoksidase berupa alkalin fosfatase. Kemudian di counterstain dengan menggunakan hematoksilin. Oke, tadi kita selesai dengan menggunakan metode-metode untuk mendeteksi viral antigen. Kita lanjut ke metode-metode untuk mendeteksi nucleic acid atau materi genetik dari virus. Mungkin kita sering mendengar istilah PCR ya, apalagi dengan pandemi kemarin, pokoknya PCR aja ya. Apakah memang pemeriksaan nucleic acid itu hanya PCR? Ternyata tidak. Ya, jadi nanti ada beberapa. PCR itu hanyalah salah satu bagian dari pemeriksaan untuk pemeriksaan materi genetik. Saat ini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi materi genetik. Itu ada nucleic acid hybridization, ada PCR, ada isothermal amplification, ada microarray, dan juga ada next generation sequencing. Untuk nucleic acid hybridization ini sebenarnya bisa dibilang pemeriksaan pertama ya. Pertama adalah metode yang dapat mendeteksi adanya materi genetik. Kemudian caranya sekarang sampai saat ini proses hibridisasi ini masih digunakan sebagai ajuvan atau tambahan untuk meningkatkan sensitivitas pada teknik-teknik molekuler yang lebih advance. Ya.
Tekniknya ada beberapa untuk hybridization. Mungkin pernah dengar Southern blot hybridization. Di sini Southern blot hybridization adalah proses deteksi gitu ya. Jadi viral nucleic acid dia akan dipisahkan menggunakan elektroporesis tergantung dari molecular weight ya, kemudian di blot atau di apa ya istilahnya dipindahkan, ditransfer kepada ke dalam filter dan kemudian akan dideteksi menggunakan hybridisasi. Sedangkan untuk in situ hybridization ini dilakukan pada potongan atau potongan jaringan gitu ya, atau sel yang terinfeksi. Jadi bisa dilakukan langsung dilakukan pada jaringan tersebut, tidak perlu dikeluarkan, tidak perlu diekstraksi di materi genetiknya, lalu kemudian langsung diperiksa di bawah mikroskop. Untuk real time PCR untuk saat-saat ini juga ini sering menggunakan hibridisasi sebagai bagian ya dari proses deteksinya. Awalnya dulu menggunakan radioaktif isotop, contohnya 32P dan 35S. Ya, ini digunakan sebagai label dari nucleic acid atau oligonukleotida, digunakan sebagai probe. Kemudian untuk saat-saat ini sudah banyak digantikan dengan label yang non-radioaktif. Kemudian apa aja sih labelan non-radioaktif sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya, bisa fluorescein atau peroksidase. Ya. Selain itu juga bisa menggunakan biotin atau digoksigenin, ini juga bisa digunakan untuk menggantikan isotop tadi. Kita lanjut dengan PCR. PCR ini mungkin teknik molekuler yang paling sering digunakan saat ini. Ya, ini termasuk salah satu ya, mungkin bisa dibilang inovasi teknologi yang cukup signifikan gitu di abad ini. Tanpa adanya PCR mungkin kita masih banyak lah yang belum bisa kita periksakan gitu ya. Kenapa PCR ini sangat bermakna sih kita saat ini? Karena pada proses PCR, single copy dari gen sequence manapun itu secara enzimatik itu bisa diamplifikasi atau diduplikasi hingga jutaan kali dalam waktu 1 jam atau lebih. Sehingga DNA dari jumlah virus atau virion yang sangat sedikit atau infected cell yang sangat sedikit itu juga masih bisa dideteksi. Biasanya contoh pada real time PCR itu memiliki limit deteksi hingga 10 kopi. Hingga 10 kopi per mililiter kalau nggak salah. Sehingga memang sangat-sangat sedikit itu sudah cukup gitu ya. Sudah cukup untuk dapat dideteksi gitu menggunakan PCR. Untuk PCR kita menggunakan primer ya, tidak perlu seluruh genom itu dideteksi, cukup pada fragmen-fragmen DNA tertentu saja yang dideteksi. Nanti kita menggunakan primer. Primer itu adalah suatu oligonukleotida, panjangnya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 basa. Ya. Kita menggunakan sepasang, ada yang berfungsi sebagai forward dan ada yang berfungsi sebagai reverse. PCR ini tidak hanya dapat mendeteksi DNA, tapi juga bisa untuk RNA. Namun untuk RNA ada proses komplementari, yaitu ada proses reverse transkriptase untuk mengkonvert dari RNA menjadi DNA terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses deteksi seperti biasa. Nah, untuk PCR ini kita bisa menggunakan program komputer untuk mendapatkan desain dari primer sets yang optimum. Ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah
in silico, ya itu bisa kita kerjakan secara online tanpa kita harus mendownload programnya. Lalu kemudian kita juga bisa mengestimasi gitu, kira-kira nanti PCR condition-nya yang optimal itu seperti apa, misalnya time-nya berapa lama, temperaturnya bagaimana, kondisi ioniknya seperti apa, itu juga kita bisa estimasi di sana. Nah, jadi masalah adalah pada PCR ini pemilihan target gen ini menjadi sangat penting. Lalu kelemahan yang lain juga mungkin adalah apabila terdapat mutasi atau di area gen tersebut itu menjadi tidak terdeteksi. Nah, ini proses PCR kurang lebih ada sebelah kanan. Jadi ada proses yang namanya proses denaturasi, ya. Ada melting dulu, ada melting dulu. Melting targetnya pada suhu 90 sampai 95. Kemudian adanya akan terjadi denaturasi dari DNA, lalu kemudian ada proses pendinginan, ya suhunya sekitar 50 sampai 60 derajat. Nah, pada saat proses denaturasi ini primer akan akan menempel pada template, ya, dan DNA. Lalu kemudian pada saat cooling dia akan pada saat cooling dia akan mengikat di primer oligonucleotide primer ini dia akan berikatan pada DNA pada suhu 50 sampai 60. Jadi pada proses melting dia akan denaturasi, akan terpisah dulu DNA-nya, ikatan DNA-nya akan terpisah, kemudian akan terjadi ikatan dengan primer pada suhu 50-60. Lalu kemudian proses akan dilanjutkan dengan proses sintesis, gitu ya. Proses sintesis akan dilanjutkan menggunakan primer tadi. Nah, ini biasanya pada proses inkubasi, sehingga ini pada sekitar suhu 70 sampai 75. Proses ini ada untuk satu proses ini disebut satu cycle. Pada PCR umumnya bisa dilakukan pengulangan hingga 30 sampai 40 cycle. Sehingga tidak aneh karena dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, terus saja terjadi duplikasi sehingga pada siklus ke-30 hingga ke-40 itu jumlah DNA akan menjadi abundant, ya, sehingga bisa dideteksi. Proses deteksinya nanti macam-macam, bisa menggunakan berdasarkan molecular weight-nya dengan menggunakan electrophoresis atau dengan menggunakan hibridisasi dengan DNA atau RNA yang dihibridisasi lalu akan dibaca dengan menggunakan sistem tertentu. Saat ini sudah ada beberapa development, ya, dari teknologi PCR. Contohnya penggunaan heat stable DNA polymerase atau TEC, ini berasal dari Thermus aquaticus. Itu organisme yang memang secara naturalnya dia ditemukan di hot springs, sehingga karena menggunakan DNA polimerase yang cukup stabil pada suhu tinggi, tidak perlu dilakukan penambahan enzim antar siklus, sehingga jadi cupnya bisa tetap ditutup sehingga bisa menggunakan annealing temperatur dari annealing yang lebih tinggi. Lalu kemudian adanya penggunaan nested PCR reaction, yaitu amplifikasi kedua ini menggunakan primer internal. Ya. Selain itu juga kita bisa sudah ada upaya-upaya dengan memperbaiki protokol, memperbaiki fasilitas dan segala macam, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kontaminasi. Kontaminasi ini bisa didapatkan dari macam-macam, tadi mulai dari proses specimen collection, transport, bahkan environment di dalam lab sendiri juga bisa menyebabkan kontaminasi. Kemudian sudah juga dikembangkan adanya real-time PCR testing, dari real-time PCR kemudian dikembangkan
menggunakan metode untuk kuantifikasi, untuk hitung viral load, hingga saat ini kemudian bisa digunakan multiplex. Multiplex ini sebenarnya real time juga, namun kita menggunakan apa? Menggunakan fluorophore yang menggunakan warna yang berbeda-beda gitu untuk tiap-tiap DNA. Sehingga labelnya karena labelnya berbeda, memiliki fluoresensi yang berbeda-beda, sehingga dalam satu pemeriksaan kita bisa memeriksakan bahkan lebih dari dua, ya, lebih dari dua DNA atau RNA yang bisa kita periksakan pada saat yang sama. Ini contohnya yang sebelah kanan di bawah itu adalah hasil bacaan atau grafik, ya, pada multiplex real time PCR. Di sana kita lihat ada beberapa warna, ada biru muda, ada merah, ada hijau, ada kuning, di mana tiap-tiap warna ini mewakili gen yang berbeda. Keunggulan dari PCR, dia cukup cepat ya, karena proses PCR itu sendiri kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kemudian memiliki spesifisitas yang tinggi karena menggunakan DNA yang menggunakan primer spesifik. Lalu kemudian memiliki tingkat sensitivitas juga yang sangat tinggi. Lalu kemudian sangat versatile. Versatile itu artinya sangat fleksibel ya, untuk bisa digunakan untuk mendeteksi dan bahkan kuantifikasi dari genom dari virus. Prosedur ini sangat berharga karena ada beberapa virus yang tidak bisa dikultur. Lalu ada beberapa spesimen yang memang dia secara dominannya ternyata virusnya terinaktivasi gitu. Baik memang virusnya tidak mudah bertahan dalam lingkungan, atau mungkin pada saat storage atau transportnya ini terlalu lama. Lalu kemudian ini juga akan sangat bermanfaat pada saat kita membutuhkan suatu kuantifikasi. Kemudian kita bisa mencegah dari laboratorium, dari staf lab kita untuk melakukan kultur, ya, sehingga tidak terjadi paparan. Karena kalau misalnya pada virus-virus tertentu, misalnya contoh pada virus Ebola atau virus SARS-CoV-2, kita harus minimal menggunakan BSL-3 atau BSL-4 untuk dapat melakukan kultur isolasi virus. Kemudian pembuatan PCR reagen itu cukup mudah, asal kita sudah tahu sequence gen yang ingin kita tuju apa, kita tinggal desain primernya, jadi deh untuk PCR reagennya. Namun di samping keuntungan-keuntungan tersebut juga masih ada beberapa problem, ya. Ada beberapa masalah yang terkait dengan PCR. Contohnya pertama, beberapa clinical sample mungkin memiliki beberapa faktor atau protein atau apapun yang dapat menghambat kerja dari DNA polimerase. Sehingga hal ini menyebabkan terjadinya false negatif atau low negatif. Bisa low negatif, bisa false negatif result. Dan ini akan menjadi suatu misdiagnosis. Kemudian adanya kemungkinan kontaminasi reaksi dengan DNA yang berasal dari luar, ya, yang tidak berasal dari pasien. Walaupun sekarang sih udah sangat-sangat jarang dengan kita melakukan proteksi dan kita melakukan prosedur sesuai dengan SOP yang dibuat dan sudah lebih berhati-hati, ya, ini sudah jarang terjadi. Lalu kemudian PCR itu juga hanya akan mendeteksi agen yang dapat dikenali oleh set primer. Ya. Lalu kemudian karena yang dideteksinya adalah materi genetik atau DNA, sehingga kita tidak bisa membedakan bahwa virus ini hidup atau mati. Virus ini masih infeksius atau tidak. Virus ini berasal dari virus yang utuh atau dari bangkai virus. Ini kita tidak bisa. Sehingga terkadang ini juga hasil PCR tidak bisa menggambarkan kondisi
sebenarnya gitu dari kondisi infeksi pasien. Selain PCR, ada yang namanya isothermal amplification. Prosesnya mirip sebenarnya, dan intinya adalah amplifikasi dari materi genetik atau nucleic acid. Perbedaannya adalah tidak memerlukan temperatur tinggi untuk melting, ya, sehingga prosesnya akan menjadi lebih cepat karena cukup pada suhu yang stagnan. Kalau misalnya pada PCR, karena dia perlu waktu untuk menaik turunkan suhu, itu tentu saja prosesnya akan lebih lama. Sebagai perbandingan, contohnya kalau misalnya pada PCR itu bisa sekitar 1 atau 1,5 jam gitu ya. Kalau dengan isothermal itu kurang lebih sekitar 20-40 menit sudah selesai. Nah, metodenya apa saja yang isothermal? Ada LAMP, itu loop mediated isothermal amplification, ada strain displacement amplification, ada helicase dependent amplification, dan ada nicking enzyme amplification reaction. Bagian sebelah kanan ini adalah contoh dari LAMP, ya. Kenapa disebut sebagai loop mediated? Kita lihat di sini memang membentuk loop gitu ya. Proses amplifikasinya itu membentuk loop. Nah, metode-metode ini memiliki keunggulan yang potensial, ya, terutama masalah kecepatan dan kebutuhan, dan tidak memerlukan kondisi suhu yang cukup tinggi untuk melakukan amplifikasi. Metode-metodenya sudah mulai populer dan beberapa sudah mulai dipakai di lapangan, baik di rumah sakit, di laboratorium klinik, ataupun di institusi pendidikan atau penelitian. Kemudian berikutnya ada microarray. Konsepnya untuk microarray ini sebenarnya jadi DNA-nya ini akan dapat dideteksi menggunakan suatu plate, ya, yang sudah di-print, ya, ada spot-spot di dalamnya. Kemudian spot ini akan mengandung oligonukleotida tertentu sesuai dengan DNA yang ingin dideteksi. Keunggulannya adalah dalam satu plate atau dalam satu chip, itu dapat mengandung banyak sekali oligonukleotida, sehingga microarray ini dapat digunakan untuk sekaligus mendeteksi berbagai macam virus pada satu waktu. Namun ini tetap masih terbatas pada oligonukleotida yang disiapkan di dalam spot-spot tadi. Lalu bagaimana cara bacanya? Bacanya ini tidak bisa menggunakan mata telanjang, ini harus menggunakan suatu alat, yaitu equipment, dan dibaca menggunakan program atau software. Nanti DNA yang memang terdeteksi dia akan mengikat, ya, akan terikat pada oligonukleotida yang sudah disiapkan. Ini kurang lebih seperti di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, sebelah kanan atas ini ada gambar kotak, ini adalah suatu chip, ya. Di sana sudah ada oligonukleotida, ya. Lalu kemudian di sini prosesnya di atas ini setelah dilakukan cell culture, dilakukan isolasi dari RNA, lalu kemudian akan dilakukan RNA atau DNA, ya. Kalau RNA nanti akan dilakukan reverse transkripsi, kalau misalnya DNA mungkin akan langsung dilabel, lalu akan dilakukan proses hibridisasi. Jadi memang di sini menggunakan proses hibridisasi. Langsung ke dalam spot-spot yang ada dalam chip, jadi akan membentuk warna-warna kurang lebih seperti ini. Contoh misalnya, kalau misalnya kuning itu ternyata dia baik di dalam sel normal ataupun sel yang patologi, ternyata ada, gitu ya. Tapi kalau misalnya signifikan kalau hijau atau merah. Nah, warnanya ini akan seperti ini, sehingga memang kalau seperti ini kita tidak tahu mappingnya, kita tidak tahu
tidak tahu pemetaannya, spot itu mengandung oligonukleotida ini untuk DNA yang mana, tentu saja kita akan kehilangan arah, sehingga memang sangat dibutuhkan reader ya, pembaca alatnya, pembaca chipnya, dan juga softwarenya yang memang didesain dari awal gitu. Biasanya sih ini bisa bisa tailor ya, bisa didesain khusus atau bisa juga yang memang sudah didesain dan komersilkan. Penggunaannya saat ini masih banyaknya itu masih banyak di institusi penelitian ya. Di kita di Unpad saat ini nggak ada alat ini, tapi di UI ada. Sehingga waktu itu ada beberapa penelitian Dr. Santi kalau nggak salah untuk pneumokokus untuk lakukan serogrupnya menggunakan microchip, itu diperiksanya di UI sana menggunakan microarray. Saat ini sih memang sudah mulai masuk ke arena diagnostik, namun masih banyak tantangannya, terutama masalah clinical sample itu kan tidak selalu continue ada ya, kecuali pada saat lagi pandemi gitu. Sehingga ini akan menjadi tantangan untuk pemeliharaan alat, karena semakin kalau alat-alat diagnostik itu semakin banyak yang diperiksa, tentu saja cost-nya akan semakin murah. Tapi kalau hanya semakin sedikit yang diperiksa, cost-nya akan semakin mahal, dan itu sangat kalau di lapangan itu dapat menghambat justru ya. Ini berikutnya adalah next generation sequencing. Mungkin pernah mendengar NGS. Salah satunya NGS di kita saat ini udah ada dari Illumina. Ini biasanya kita bisa gunakan untuk discovering new pathogen dari penyakit-penyakit yang mungkin awal kita belum tahu ini itu penyakit apa. Contohnya waktu itu mendeteksi adanya Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV ya waktu itu ya di Timur Tengah, dan kemarin mendeteksi SARS-CoV-2 di Wuhan itu juga menggunakan ini. Lalu ini juga dapat digunakan untuk melakukan suatu diagnosis yang sifatnya retrospektif gitu ya, menggunakan spesimen yang spesimen tersimpan hasil otopsi. Atau kita juga bisa memanfaatkan ini untuk screening vaksin nih, melihat ada nggak kontaminan. Kemudian kita bisa lakukan juga untuk analisis quasi spesies sequence gitu ya, dari virus-virus dari clinical sample. Ada nggak minor varian gitu dari patogen yang kita periksakan. Lalu kemudian ini juga masih banyak digunakan untuk pemeriksaan untuk riset ya di human virome ya, di dalam kondisi kesehatan maupun dalam penyakit. Selanjutnya kita akan masuk ke isolasi virus. Ini adalah suatu metode untuk deteksi virus. Dulu ini berperan sebagai gold standard. Namun karena tingkat requirement dari equipment-nya tinggi, lalu kemudian memerlukan fasilitas laboratorium yang lebih canggih, orang yang mengerjakan juga harus lebih terlatih, gitu kan, protokolnya juga banyak, lalu banyak juga hambatan dari virusnya, tidak semua dapat ditumbuhkan dengan kondisi baik, sehingga sudah mulai bergeser gold standard, fungsi gold standard ini. Saat ini banyak laboratorium diagnostik yang sudah nggak melakukan cell culture. Kalau di Indonesia mungkin hanya beberapa center yang masih melakukan cell culture. Di kita saat ini belum melakukan ini. Lalu kemudian misalnya contoh, jadi saat ini itu memang banyaknya dilakukan hanya di institusi pendidikan atau di penelitian, tidak di institusi pelayanan. Ya, contohnya misalnya inokulasi telur gitu ya.
untuk produksi vaksin dari influenza, di Bio Farma masih melakukan. Ya. Kalau di kita, ini kita masih ada melakukan tapi hanya untuk kegiatan praktikum. Ya. Tidak banyak nih, hanya untuk beberapa jenis virus, tapi bukan influenza. Karena kalau untuk influenza, ini memerlukan fasilitas biosafety lab yang lebih tinggi. Kemudian saat ini memang untuk tujuan diagnostik, ya dengan adanya perkembangan metode diagnostik, baik untuk deteksi antigen maupun deteksi materi genetik, tentu saja virus isolation ini menjadi lebih tertinggal, ya, tidak bisa mengejar ketinggalan yang dari kemajuan dari metode deteksi yang lain. Nah, ini sebelah kanan ini contoh metode deteksi atau metode isolasi virus yang digunakan untuk melihat efek sitopatik atau sitopatik efek dari virus di cell culture. Untuk yang A, sebelah gambar yang kiri atas, ini adalah sel vero yang tidak terinfeksi, yang belum diinfeksi. Lalu yang sebelah kanannya warna hijau, ini adalah sel vero yang diinfeksi menggunakan SARS-CoV setelah 24 jam. Ini terlihat bahwa banyak efek sitopatik yang masif, di mana sel-selnya itu banyak yang kemudian mati, ya. Sel. Kemudian kalau untuk bawah, yang di bawah ini menggunakan herpes virus. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar isolasi virus ini dapat berhasil. Pertama, memang harus ada cold chain, ya, minimal 4 derajat Celcius, tidak boleh dalam kondisi beku, ya, karena beberapa virus dia labil terhadap pembekuan. Lalu kemudian beberapa sampel memerlukan pretreatment, biasanya menggunakan antibiotik, ya. Kemudian perlu semacam screening atau filtering, gitu, ya, filtrasi itu untuk melihat ini adanya debris atau disrupsi dari mukus. Lalu kemudian kita harus menggunakan sel line yang sesuai, ya, tergantung dari virusnya apa yang ingin kita periksakan. Lalu kemudian evidence atau bukti adanya virus itu akan terlihat dari adanya efek sitopatik yang akan terlihat di bawah mikroskop. Lalu akhirnya beberapa metode ini memang tetap perlu perlu dilakukan lagi untuk melihat ini benar. Ini kita mesti lihat juga kan virusnya nih strainnya apa. Jadi artinya apa? Pemeriksaan isolasi virus ini tetap harus dilanjutkan dengan metode yang lain, contohnya untuk PCR atau sequencing. Selain itu kita bisa lakukan netralisasi dari virus. Nah, ini metodenya untuk netralisasi bisa banyak, bisa blok, ya. Blok dari attachment, bisa blok dari endositosis, bisa blok dari uncoating, bisa juga blok dari uncoating di dalam sel, ya. Atau bisa juga sebagai agregasi. Nah, proses netralisasi virus ini masih digunakan hingga saat ini untuk melihat efektivitas dari antibodi terhadap virus. Kita melihat si antibodinya ini efektif nggak sih untuk virus, gitu, ya. Baik itu nanti digunakan untuk melihat hasil vaksinasi, misalnya kita ambil serum dari suatu pasien yang sudah divaksin, lalu kemudian diambil serumnya, diukur antibodinya, lalu dilakukan uji netralisasi virus dengan virus yang terkait. Dengan begini kita bisa melihat bahwa antibodi ini efektif untuk netralisasi virus, sehingga dapat diharapkan dapat mencegah terjadinya replikasi berikutnya dari virus dengan cara
tadi memblok mulai dari di blok attachment-nya, kemudian endositosisnya, kemudian uncoating-nya hingga terjadi agregitasi. Dokter, mohon Ya. maaf dok, kebetulan waktunya sudah habis dan sudah ada dokter pengisi lecture selanjutnya. Oh, oke. Ini masih cukup banyak sebenarnya. Bagaimana? Mau dilanjutkan di lain waktu, dijadwalkan ulang. Ini sekarang slide berapa ya? Sebentar.